Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang sebuah perkataan ulama yang perlu kita cermati. Rasulullah SAW bersabda, "Huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah." Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta. Di hari kiamat, saya punya hak terhadap orang lain, maka akan saya tarik hak saya tersebut. Kalau dia tidak bisa bayar, dosa akan saya kasih kepada dia. Dan dia pun bayarnya dengan pahala, bukan dengan rupiah, emas, perak, atau real, dolar, nggak bisa. Maka itu maksud dari perkataan ulama tersebut. Hak-hak antar sesama manusia nanti di hari kiamat dibangun di atas saling meminta satu dengan yang lainnya. Karena semuanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ingin masuk surga. Kalau dia maafkan, dia tidak akan dapat pahalanya. Maka ada hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya saya berjihad di jalan Allah, berharap pahala dari Allah, apakah seluruh dosa saya akan diampuni? Saya terus maju, saya berharap pahala dari Allah, apakah seluruh dosa saya akan diampuni?" Kata Rasulullah SAW, iya. Tetapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan di akhir hadis, kecuali hutang. Kecuali hutang. Rasulullah SAW mengatakan orang yang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutang. Kenapa? Karena ada hak manusia pada dia. Di sini pelajaran menarik, yang sangat menarik. Hati-hati dengan hak orang lain. Anda mengambil harta orang lain. Anda menggibah orang lain, menggunjing orang lain. Anda memukul orang lain, bahkan mungkin membunuh orang lain. Hati-hati dengan hak orang lain. Itu semua tidak bisa dibayar dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tidak bisa. Bisa dibayar dengan minta halal. Coba perhatikan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fafihi tanbihun ala anna ala jami'i huquqil adamiyyin wa anna al-jihad wa syahadata wa ghairahuma min a'malil bir la yukaffiru huquqal adamiyyin." Di dalam hadis tersebut menunjukkan sebuah peringatan bahwasanya seluruh hak-hak manusia, jihad, mati syahid, dan selainnya dari amalan-amalan baik tidak bisa menghapuskan tanggung jawab Anda terhadap anak manusia. Jika kita pernah menzalimi orang lain, tidak bisa dihapuskan dosanya dengan amal soleh. Dengan sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, nggak bisa. Bisanya dengan minta halal. Lihat perkataan yang menarik juga oleh As-Sindi. Beliau mengatakan bahwasanya fihi tanbihun anna huquqal adamiyyin la tukaffar bikauniha mabniyatun 'alal musyah wat tadyiq. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dosanya. Karena dibangun di atas saling meminta. Saling menyempitkan satu dengan yang lainnya. Maka pesan untuk diri saya pribadi dan kaum muslimin, minta halal terhadap kezaliman yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Sebelum nanti tidak ada penghapusan dosa atas hal itu, kecuali dengan kita bayar pahala atau menanggung dosa orang yang pernah kita zalimi. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta dan saling menyempitkan satu dengan yang lainnya. Hati-hati dengan kezaliman terhadap manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda marah? Tentu manusia yang normal pasti pernah marah. Karena marah itu adalah satu fitrah yang Allah berikan ke dalam diri setiap manusia. Ketika ada hal-hal yang memancing kita untuk emosi. Boleh jadi rumah berantakan. Boleh jadi kerjaan menumpuk. Kemudian ada orang yang mengganggu. Maka kita emosi. Atau kita lagi tidak punya duit. Kemudian ada orang yang ngejak kita guyon. Maka kita pun marah. Ketika kita marah, apa yang Anda lakukan? Ketika Anda marah, apa yang Anda lakukan? Apakah kemudian Anda mengekspresikan marah dengan melotot-melotot? Dengan menuding-nuding? Dengan mengepalkan tangan? Ataukah dengan nempeleng? Ataukah dengan mukul pintu dan sebagainya? Banyak ekspresi yang dipakai oleh orang ketika timbul hal-hal yang memancing dirinya untuk marah. Namun kita sebagai seorang muslim, tentu kita punya panduan. Kita punya teladan dan punya panutan. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, apa yang Nabi tuntunkan ketika kita mendapatkan hal-hal yang memancing amarah? Nah, itu yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak sekalian, Nabi SAW mengajarkan kita tips dan sejumlah tips memanage marah ketika muncul hal-hal yang memancing emosi kita. Maka Nabi tuntunkan sejumlah hal. Yang pertama, hendaklah kita sadari bahwasanya ekspresi amarah itu adalah bentuk dari godaan setan. Karena marah, kata Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, itu adalah bara api yang ditaruh oleh setan ke dalam hati manusia. Karena ini bara api dan ini adalah berasal dari setan, maka sadarilah bahwasanya jika kita terpancing dengan hal-hal yang bikin kita marah, maka berarti kita berhasil dan terjebak dalam godaan setan. Sadari hal tersebut. Ketika kita menyadari hal tersebut, maka lanjutkan dengan berta'awud, dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian Nabi sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Membaca ta'awud. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua dari Nabi SAW ketika timbul hal-hal yang bikin kita naik pitam, yang bikin kita emosi, bikin kita ingin meledak-ledak, maka Nabi ajarkan kepada kita untuk diam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah satu kalian marah, jika salah satu kalian mengalami hal-hal yang memancing amarah, maka hendaklah diam. Maka ketika ada hal-hal yang bikin kita emosi, rumah berantakan, pulang kerja capek, anak-anak pada ribut, pada tengkar satu dengan yang lain, padahal kita capek, lapar, maka ini menimbulkan amarah. Ini satu hal yang memancing amarah, maka hendaknya kita diam. Kita kunci, kita gembok mulut kita, jangan komentar. Nanti kalau komentar, banyak hal yang ternyata kita sesali setelah amarah mereda. Oleh karena itu orang yang sedang emosi, orang marah, jangan pegang HP, jangan telepon, jangan SMS, jangan kirim pesan lewat WA, jangan kemudian kirim pesan lewat email atau yang lainnya. Karena nanti menulis dalam kondisi marah, kondisi emosi, telepon dalam kondisi marah dan emosi, maka keluar kata-kata yang menyakitkan. Keluar kata-kata yang nanti pada akhirnya kita sesali. Oleh karena itu kiat penting dari Nabi. Ketika timbul amarah, jangan komentar. Kunci mulut kita baik-baik. Kiat ketika dari Nabi SAW, ketika kita emosi, kita ada hal-hal yang memancing kita untuk emosi, maka hendaklah kita mengubah posisi badan. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Kalau kemudian kita marah dalam keadaan duduk, cobalah baring dan terlentang.
Demikian tuntunan Nabi SAW. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti amarah itu terekspresi kan. Lagi kemudian tiduran, ada kemudian telepon atau apa yang bikin marah, maka kita duduk. Marah ketika ada hal yang memancing marah, ketika kita posisi duduk kemudian berdiri. Wah, ini bahaya. Nah, nanti ketika sudah kemudian berdiri, maka yang terjadi boleh jadi keluarlah tamparan. Boleh jadi keluarlah tinjuan. Maka terjadi hal yang tidak kita harapkan. Hal ini kenapa? Karena menyelisih pedoman dari Nabi kita SAW. Kalau marah kalau timbul amarah dalam kondisi berdiri, duduk. Ketika timbul amarah dalam kondisi duduk, berbaring. Kemudian kiat yang keempat. Kiat yang keempat setelah kemudian ta'awud, kemudian tetap diam, kemudian mengubah posisi yang cenderung ke merendah. Maka kiat yang keempat adalah berdasarkan hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama adalah berwudu. Berdasarkan hadis yang dinilai oleh sebagian ulama adalah hadis yang derajatnya hasan, maka ketika marah sambil berdiri, kemudian duduk ternyata belum hilang juga. Maka pergilah ke wastafel atau kemudian ke kamar mandi atau ke cari keran kemudian berwudu. Karena amarah tadi sebagaimana di awal telah kita sampaikan adalah bara api yang diletakkan oleh setan ke dalam hati manusia. Maka satu hal yang munasib, satu hal yang cocok dan amarah ini diredam dengan cara berwudu. Maka kemudian kepala pun jadi tersentuh air yang dingin, ya, tangan kemudian tersentuh air yang dingin. Diharapkan hal ini bisa meredam emosi. Inilah 4 kiat yang Nabi ajarkan, Nabi tuntunkan untuk kita kaum muslimin. Bagaimanakah memanage diri ketika timbul hal-hal yang memancing emosi. Demikian yang bisa kita bahas, kita kaji dalam kesempatan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan tips-tips yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernah nggak Anda merasakan suatu saat Anda berputus asa, turun semangat? Seperti misalkan pernah orang bercerita kepada saya, Ustadz, saya sepertinya takdirnya memang nggak bisa baca Quran. Karena sudah 10 guru Iqra saya ganti-ganti semuanya mengaku dan mengeluh, kamu sulit baca Quran. Maka perhatikan hal ini. Mudah-mudahan memperhatikan perkataan ulama salafus saleh ini, semangat kita tetap tinggi. Sportivitas kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik tetap tinggi. Coba perhatikan. Disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani di dalam kitab Hilyatul Awliya. Perkataan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Innan nasa law kanu idza kabbara alaihim amrun tarakuhu ma qama dinun wala dunya. Sesungguhnya manusia, jika mereka selalu membesarkan sebuah perkara, merasa itu terlalu besar, sulit kita capai, maka niscaya mereka tidak akan pernah beramal dalam agama dan tidak pernah menghasilkan prestasi di dunia. Maka perhatikan, sebagian orang mempunyai sifat seperti ini. Sedikit saja halangan langsung melempem bagaikan kerupuk. Maka seorang muslim harus mempunyai tekad yang tinggi. Terutama tekad untuk masuk surga. Bukan hanya sekedar surga, akan tetapi surga yang paling tinggi Firdaus. Bukan hanya sekedar Firdaus, tetapi surga Firdaus masuknya pun
tanpa hisab, tanpa siksa. Semoga kita selalu mempunyai semangat agar mempunyai semangat bisa beramal dan tidak lemah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita lagi hangat-hangatnya berita tentang membela Al-Quran, membela firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan beberapa hadis dan perkataan ulama salaf tentang orang yang dekat dengan Al-Quran. Sehingga di samping kita memperjuangkan syiar Al-Quran, kita pun juga sebenarnya adalah ahlul Quran. Orang yang benar-benar dekat dengan Al-Quran. Orang yang benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran. Disebutkan di dalam kitab Akhlaqul Quran yang ditulis oleh Al-Ajurri, Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, Innama nazal al-Qur'anu liya'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan agar diamalkan. Tetapi sebaliknya, malah manusia menjadikan membacanya sebagai amalan. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa yang dimaksud dengan orang-orang ahlul Quran adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Bukan hanya sekedar paham membaca Al-Quran, hafal terhadap Al-Quran, akan tetapi yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Perhatikan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bih. Taqaddamahu suratul Baqarah wa Ali Imran. Akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat. Dan ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran juga didatangkan nanti pada hari kiamat. Siapa mereka? Yang mengamalkan Al-Quran. Didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka perhatikan baik-baik ketika Anda membela Al-Quran, membela kedudukan Al-Quran, Anda pun semestinya menjadi ahlul Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar membacanya, akan tetapi juga mengamalkannya. Inilah yang disebut dengan sebenar-benar pembela Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nasihat yang ingin saya tujukan kepada saudara-saudara saya, para penggiat dakwah, terkhususkan pada diri saya sendiri sebelum kepada saudara-saudaraku yang saya cintai. Bahwasanya di antara pokok utama yang kita ketahui bersama, bahwasanya amal soleh tidak akan diterima kecuali kalau dibangun di atas keikhlasan. Betapapun besar amal soleh tersebut, betapapun banyak biaya yang kita keluarkan, betapapun keletihan yang kita rasakan, ya, betapapun ujian berat yang kita hadapi, kalau ternyata ibadah amal soleh tersebut tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak diragukan bahwasanya di antara amal soleh yang sangat mulia adalah dakwah yang merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tahu ada jihad bisinan dengan pedang dan ada jihad bil qalam atau bil ilm, jihad dengan ilmu. Oleh karena tatkala di fase Mekah, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berjihad dengan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah engkau taat kepada orang kafir dan jihadlah mereka bihi, itu dengan Al-Quran, bil Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Allah menamakan jihad dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan jihad yang besar. Maka tidak diragukan bahwasanya dakwah merupakan amalan yang sangat mulia. Seluruh para nabi adalah para dai, bahkan seluruh para pengikut nabi adalah para dai. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah, aku dan para pengikutku di atas basirah. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya pengikut para nabi adalah para dai. Pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan para nabi. Seluruhnya mereka mulia karena mereka berdakwah di jalan Allah. Karenanya, kalau kita tahu dakwah adalah ibadah yang sangat mulia, kita harus ikhlas dalam dakwah. Ikhlas dalam dakwah artinya apa? Kita benar-benar menyeru kepada Allah. Dan Allah berfirman, memerintahkan kepada nabinya, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Bukan menyeru kepada selain Allah. Bukan menyeru kepada golongan. Bukan menyeru kepada yayasan. Bukan menyeru kepada yang lainnya. Apalagi menyeru kepada diri sendiri. Tapi menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid, tatkala mengomentari ayat ini, beliau berkata, wa fi hadza tanbihun 'alal ikhlas. Dan dalam ayat ini ada peringatan untuk ikhlas. Kenapa kata beliau? Li'anna katsiran walau kanu yad'u ila al-haq fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak orang meskipun dia menyeru kepada kebenaran, ternyata dia menyeru pada dirinya sendiri. Ya, yang dia sampaikan benar, yang disampaikan Al-Qur'an, yang disampaikan adalah dalil, yang disampaikan adalah sunnah. Bukan bid'ah, bukan syirik, tidak, yang dia sampaikan sunnah, dalil. Tetapi ternyata di balik dakwahnya tersebut dia menyeru kepada dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya buktinya, ya, ada hal yang mengotori niatnya. Buktinya tatkala ada dai yang lain yang mungkin berdakwah, dia tidak suka, dia cemburu. Dia ingin orang dapat hidayah melewati jalan dia. Ini di antara ciri dia menyeru kepada dirinya sendiri. Dia tidak suka kalau ternyata ada orang lain yang ikut berdakwah dengan dia. Ini berarti tidak ikhlas. Dia menyeru kepada dirinya sendiri. Ini berbahaya. Ya. Berbahaya, ya. Dia menyangka bahwasanya hidayah hanya boleh lewat dia. Padahal subhanallah, tentara-tentara Allah sangatlah banyak. Hidayah yang Allah siapkan sangatlah banyak. Bukan dia sendiri. Yang seperti dia masih banyak. Yang lebih baik daripada dia juga sangat banyak. Maka kenapa harus lewat dia? Tidak harus lewat dia. Kalau seorang, ya, tidak suka ada orang lain yang berdakwah, menunjukkan dia ternyata tidak ikhlas. Meskipun yang dia sampaikan adalah kebenaran. Ini berkaitan dengan yang lain juga. Seperti ada orang panitia pengajian. Kalau ada buat panitia pengajian yang lain, kemudian dia cemburu dengan panitia pengajian yang lain, berarti dia tidak menyeru kepada Allah. Tapi dia menyeru kepada dirinya sendiri. Menyeru kepada panitianya, ya, majelis taklimnya, bukan kepada Allah. Kalau dia menyeru kepada Allah, artinya dia berbahagia. Dia bisa bagi-bagi tugas. Ada lagi majelis taklim yang lain, ada lagi dai yang lain, tugasnya berkurang. Sama sebagian orang yang menyeru kepada hizibnya, kepada partainya, kepada kelompoknya. Sehingga apa? Akhirnya meskipun dia menyeru kepada kebenaran, dia menjadikan al-wala wal-bara, cinta dan bencinya dibangun di atas kelompoknya. Kalau ada orang dalam kelompoknya dia sayang, ini jadikan teman. Tapi kalau ada orang meskipun menyeru kepada kebenaran, namun di luar kelompoknya dijadikan musuh. Ini semua bentuk menyeru kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara-saudaraku, para penggiat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seringlah kita introspeksi diri kita. Kita ini sebenarnya berdakwah menyuruh kepada Allah, ataukah menyuruh kepada diri kita, atau menyuruh kepada masjid kita, atau menyuruh kepada yayasan kita, kepada pondok kita, kepada partai kita, atau kepada golongan kita, ya, kepada yayasan kita,
introspeksi diri kita agar dakwah kita, amal ibadah kita tidak hilang sia-sia. Wabillahi taufik, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan, wa inna Allah la yubghidhu al-fahishal badhi." Sungguhnya ya, tidak ada suatu pun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis ini kita perhatikan, Rasulullah SAW mengkaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor. Seakan-akan bahwasanya kalau Anda ingin menjadi orang yang berakhlak yang mulia, jangan memiliki lisan yang kotor. Oleh karenanya barometer, di antara barometer yang paling kuat untuk menilai seorang itu akhlak yang mulia atau tidak adalah dengan melihat lisannya. Karena lisan itu ungkapan-ungkapan sehingga diketahui bagaimana hatinya, bagaimana kesombongan atau tawadhu'nya. Jadi dari lisan, dari mana husnuzon atau su'udzon, dari mana, dari ungkapan-ungkapan lisannya, itu bisa menggambarkan isi hatinya. Maka benar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna syarra nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqa'a fuhsyih, karena takut dengan lisannya yang buruk. Takut dengan lisannya yang kotor. Hadis ini ya memberi peringatan kepada kita agar kita menjaga lisan kita. Bahkan tatkala kita menyampaikan kebenaran, tatkala kita menyuarakan al-haq, ingin menyampaikan sunnah Nabi, ingin menyampaikan tauhid, jaga lisan kita. Jangan sampai kita berkata-kata yang kasar dan kotor sehingga membuat orang lari. Orang tidak bisa terima. Kenapa? Karena kotornya lisan kita. Perhatikan dalam satu hadis tatkala datang sekelompok orang-orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengejek Nabi, mereka mendoakan keburukan kepada Nabi. Kata mereka, assalamu alayka ya Abul Qasim. Kalau orang dengar sepintas seakan-akan mereka berkata assalamu alaik, keselamatan bagi engkau. Tetapi ternyata huruf lamnya mereka hilangkan. Mereka mengucapkan assalamu alaik, wahai Abul Qasim. Yang assam alaik, kalau assalamu alaik artinya keselamatan bagimu, tapi kalau assam artinya semoga engkau cepat mati, semoga engkau cepat mampus. Maka Nabi menjawab, kata Nabi SAW, wa alaikum, kalian juga. Cukup Nabi menjawab doa keburukan mereka. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha tidak kuat, tidak sabar tatkala mendengar suaminya Rasulullah SAW dicerca oleh orang Yahudi. Maka Aisyah pun marah dan Aisyah pun balas. Aisyah berkata, wa alaikumussalam, la'natullah alaikum, wa ghadabullahi alaikum, ikhwatal kiradati wal khanazir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan ucapan Aisyah. Ya. Semoga kalian yang cepat mampus. Laknat Allah bagi kalian. Allah murka bagi kalian, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Maka Aisyah ditegur oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, la takuni fahisha ya Aisyah. Wahai Aisyah, jangan kau jadi orang yang mulutnya kotor. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya. Lembut, kata-kata yang baik. Wa man nuzi'an syai'in illa syana, dan tidaklah diangkat kelembutan tersebut kecuali akan merusaknya. Aisyah dikatakan oleh Nabi, la takuni fahisyah, jangan kau menjadi orang yang kata-kata kotor. Dalam riwayat yang kata Rasulullah SAW, innallaha la yuhibbul fuhsya wa la tafahush. Sungguhnya Allah tidak suka dengan kata-kata yang kotor, yang kasar. Allah tidak suka. Padahal kalau kita perhatikan, bagaimana sikap Aisyah? Perkataannya benar, tidak ada yang salah. Semuanya perkataannya dalilnya ada dalam Al-Quran. Pertama, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, la'natullah alaih. Benar bahwasanya la'natullah alaikum, bahwasanya orang Yahudi terlaknat. Allah yang berfirman, lu'inal ladzina kafaru
min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah terlaknat ya orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, orang Yahudi, dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka bermaksiat dan mereka telah melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak pernah saling bernahi mungkar atas kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka dilaknat. Mereka juga dimurkai. Kata Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim. Kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang dimurkai. Setiap hari kita baca dalam salat kita. Orang-orang Yahudi dimurkai. Jadi perkataan Aisyah benar. Mereka dilaknat, mereka dimurkai oleh Allah. Sekarang mereka juga kata Aisyah saudara-saudara babi dan monyet-monyet, dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kunu qiradatan khasiin." Tentang nenek moyang orang-orang Yahudi, kata Allah, jadilah kalian kera-kera yang hina. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang kedudukannya lebih buruk di sisi Allah? Siapa mereka? Orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan di antara mereka ada yang dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Ternyata perkataan Aisyah benar, tidak ada salahnya tatkala dia mencela orang Yahudi. Bahkan dia mencela karena membela Rasulullah SAW, membela sumber sunnah, bukan hanya sunnah tapi membela orangnya. Sumber sunnah siapa? Rasulullah SAW. Ternyata ditegur oleh Nabi, salah Aisyah radhiyallahu anha. Ditegur, la takuni Aisyah, jangan kau menjadi orang yang mulutnya kotor. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menyeru kepada sunnah, kepada tauhid, kita membantah orang-orang yang bersalah, sampaikan dengan kata-kata yang lembut. Apalagi kalau kepada orang-orang kafir, kepada orang Yahudi saja kita disuruh milih kata-kata, apalagi dengan orang-orang muslim, sama muslim. Kalau kita mendebat-debat pula dengan cara yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Boleh berdebat dengan ahlul kitab, boleh, tapi dengan cara yang terbaik. Nah, kalau dengan ahlul kitab kita suruh berdebat dengan cara yang baik, apalagi sama muslim, apalagi sama-sama yang mengucapkan la ilaha illallah, apalagi sama-sama yang ingin kebaikan. Maka jaga lisan kita. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa innallaha la yubghidhu al-fahishal badhi. Dan sungguh-sungguh, di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Dan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh, benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kalau kotor dan kasar Allah tidak suka. Apalagi kalau katanya tidak benar, apalagi kalau tuduhnya tidak benar. Yang perkataannya benar disampaikan dengan cara yang kasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah benci orang seperti ini. Orang yang berakhlak buruk. Kalau Anda sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa Anda harapkan? Dibenci oleh pencipta alam semesta gara-gara lisan Anda yang kotor. Maka jaga lisan. Berusaha latih diri berkata-kata yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Bukan hanya dalam berdakwah, bahkan dalam skala kecil. Terhadap istri kita, terhadap suami, jaga kata-kata. Terhadap anak-anak, jangan terbiasa kata-kata yang kotor. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa berakhlak mulia, supaya bisa lebih dekat dengan Al-Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengupas pintu yang ada di belakang saya ini. Pintu ini lihat kokoh ya. Kemudian ada gagang pintunya. Kemudian ini bisa dikasih gembok. Kalau dibuka sulit. Ya, dibuka sulit. Akan tetapi, pintu maksiat sangatlah mudah untuk dibuka. Bahkan mungkin hanya dengan jari kelingking. Sekali touch,
sekali singgung, sekali klik, Anda bisa mendapatkan maksiat dengan berbagai macam bentuknya. Terutama di zaman sekarang. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha daraba mathalan siratan mustaqiman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat surani. Dan di samping-samping jalan yang lurus tersebut terdapat pagar-pagar. Di sini pagar, di sana pagar, terus pada jalan yang lurus tersebut. Kemudian wafis surani abwab. Dan pada pagar-pagar tersebut terdapat pintu-pintu. Lihat, terdapat pintu-pintu. Tetapi bagaimana bentuk pintunya? Wa 'alal abwab suturun murkhat. Di pintu-pintu tersebut terdapat hanya kain-kain yang dijulurkan dari atas ke bawah. Wa fi awwalus sirat, lihat hanya kain. Di situ tidak disebutkan ada daun pintu, ada gagangan pintu, ada kunci, ada gembok, enggak disebutkan. Bahwa di situ hanya disebutkan pintu dan kain yang menjulur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fis surani abwabun wa 'alal abwabi suturun murkhat wa fi awwalis sirati da'in." Dan di awal jalan tersebut ada seorang yang mengajak, orang yang menyeru, yaqul, "Ya ayyuhan nas, udkhulus sirata jami'an wa la ta'ujju." Wahai manusia, ayo masuk ke dalam sirat, masuk ke dalam jalan ini. Seluruh kalian masuk ke dalam jalan. Jangan kalian keluar darinya. Wa min fawqis sirat da'in, ya Abdullah la taftah hilbab fa innaka in taftahu talijhu. Dan di atas sirat ada seorang yang berseru, "Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, jangan engkau buka pintu tadi." Pintu yang tidak ada daun pintunya, tidak ada kuncinya, hanya sebatas ditutupi oleh kain yang menjulur dari atas ke bawah. In taftahu talijhu, jika kamu berusaha membukanya, maka kamu akan terperosok ke dalamnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah sulitnya orang istiqamah. Maksiat sangat mudah dan sangat menggiurkan. Jadi dua karakteristik maksiat. Mudah didapat dan sangat menggiurkan hawa nafsu. Mudah, tidak ada, tinggal kalau terterpa angin seperti daun-daun ini, terperta angin, dia akan goyang. Dia akan terlihat apa yang ada di dalamnya. Dan seseorang ketika sudah melihat maksiat tersebut, pasti ingin merasakannya. Maka jangan pernah berjudi dengan keimanan Anda. Maksiat sangat dicintai oleh hawa nafsu, sangat mudah untuk mendapatkannya. Apalagi di zaman sekarang seperti yang saya sebutkan tadi. Tinggal satu klik. Semua sampah dunia Anda akan dapatkan. Maka jangan pernah nyoba-nyoba. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari hal-hal yang berupa fitnah, kegoncangan, kegentingan, ketidakstabilan, jauhkan diri. Jauhkan diri. Walau hanya mendekat pintu. Jangan pernah Anda mendekat pintunya. Apalagi sampai memegang hordengnya, apalagi Anda terperosok ke dalamnya. Jangan Anda tidak akan bisa keluar dan Anda tidak akan bisa selamat dalam maksiat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di antara problem yang terkadang sering membuat kegaduhan dan keributan di masyarakat kita adalah masalah tali pocong. Misalnya ketika jenazah sudah dimakamkan, sudah selesai dimakamkan, ternyata kelupaan tali pocong dan tali pengikat kafan itu belum dilepas. Maka hal semacam ini seringkali membuat kegaduhan di masyarakat kita. Sebagian orang beranggapan kalau tali kafan itu tidak dilepas, maka nanti jenazah ini akan menjadi hantu. Hantu yang disebut dengan hantu pocong yang akan nakut-nakuti orang. Oleh karena itu, ketika sudah pemakaman sudah selesai, kemudian kelupaan, tali pocong belum dilepas, maka banyak orang akhirnya memaksakan diri untuk membongkar makam untuk sekedar melepas tali pocong. Nah, maka dalam kesempatan kali ini ada 2 poin yang ingin kita bahas. Yang pertama, sebenarnya apa sih hukum melepas kain kafan? Maka satu hal yang patut untuk kemudian kita ketahui bahasanya yang jadi dalil dan jadi dasar melepas tali kafan atau tali pocong itu bukanlah sabda Nabi SAW. Dasarnya juga bukan perbuatan Nabi SAW. Yang menjadi dasar dan landasan berpijak amalan ini adalah ucapan seorang sahabat. Tepatnya adalah ucapan sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza adkhaltum al-mayyita al-qabra fahullu al-aqda." Sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud yang sering juga disebut dengan Ibnu Ummi Abd mengatakan, jika kalian telah masukkan mayit atau jenazah ke dalam liang kubur, maka lepaskanlah ikatannya, yaitu ikatan kain kafannya. Di kitab Ar-Rawdu Al-Murbi' disebutkan bahwasanya asar ini atau riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Athram. Dan di Hasyiah Ar-Rawdu Al-Murbi' disebutkan wa an Samurata nahwuhu. Dari sahabat yang lain yang namanya Samurah terdapat kalimat yang intinya dan kontennya sama. Sehingga bisa kita simpulkan yang menjadi dasar berpijak syariat atau amaliyah masyarakat kita melepas tali pocong atau melepas kain kafan itu adalah perkataan 2 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Jadi dasarnya bukan sabda Nabi dan bukan perbuatan Nabi. Oleh karena itu, maka melepas tali pocong, melepas kain kafan itu tidak bisa kita simpulkan hukumnya wajib. Sehingga karena wajib, ketika kelupaan maka makam harus dibongkar demi untuk melepas tali pocong atau tali kafan. Paling banter karena dasarnya adalah perkataan 2 sahabat Nabi SAW ini, paling banter dan maksimal hukum yang bisa disimpulkan adalah dianjurkan untuk melepas tali pocong atau tali kafan dalam rangka mengamalkan saran yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Samurah radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu, karena hukumnya adalah hukum anjuran, maka seandainya kelupaan untuk dilepas, kemudian proses pemakaman sudah selesai, maka tidak perlu repot-repot dan menyusahkan diri membongkar makam sekedar untuk melepas tali pocong. Karena ini paling banter maksimal hukumnya dianjurkan. Dan sesuatu hal yang dianjurkan itu seandainya sengaja ditinggalkan tidak mengapa. Apalagi ditinggalkan karena lupa dan tidak sengaja, tentu lebih tidak mengapa lagi. Kemudian yang kedua, anggapan yang tersebar di masyarakat kita kalau
tali pocong itu tidak dilepas nanti akan jadi hantu pocong, ini tentu satu hal yang tidak benar. Kenapa? Karena ketika orang itu telah meninggal dunia, maka dia masuk ke alam lain. Dia sibuk berurusan dengan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian sibuk dengan mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur. Tidak mungkin dia akan pindah ke alam dunia dan jalan-jalan. Sehingga anggapan adanya hantu pocong gara-gara tali pocong yang tidak dilepas, maka itu anggapan yang tidak berdasar. Anggapan yang keliru. Anggapan yang bahkan tergolong bertentangan dengan akidah kaum muslimin. Yaitu orang yang telah meninggal dunia, maka dia masuk ke dalam alam barzakh atau alam kubur dan sibuk dengan urusannya di alam sana. Dan tidak benar ada kemudian jenazah atau mayit yang kemudian pindah ke dunia, kemudian jalan-jalan jadi hantu, baik hantu pocong atau yang lainnya. Ya, maka anggapan ini satu hal yang tidak berdasar. Seandainya terjadi kita jumpai ada hantu pocong, maka itu bukan karena jenazah. Jenazahnya tersebut pindah ke alam dunia, kemudian nakut-nakuti jadi hantu pocong. Namun itu adalah jin kurang ajar. Itu adalah jin yang kurang kerjaan. Yang kemudian membuat manusia ketakutan, dan itu satu hal yang diinginkan dan diharapkan oleh setan, yaitu manusia ketakutan. Karena satu hal yang patut untuk kita ingat, setan itu gembira kalau orang beriman itu susah dan sedih. Sehingga hantu pocong itu adalah jin setan. Setan dari bangsa jin yang menampakkan diri dalam rupa semacam itu. Ini berkenaan dengan masalah hantu pocong dan seputar melepas tali pocong atau tali kafan. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini menjadi satu hal yang mencerahkan untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita resah, gelisah, takut kalau sudah naik harga barang. Ekonomi melemah. Takut kita nanti bagaimana makan, bagaimana keperluan sandang pangan. Takut banget. Maka ada sebuah perkataan yang menarik dari seorang ulama besar, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Coba perhatikan perkataan beliau ini, dan beliau ini adalah Syekhul Madinah, yaitu ulamanya kota Madinah, yang wafat pada tahun 133 Hijriyah, menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Perkataan beliau ini, bahkan mungkin lebih tepatnya sejarah beliau ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya, "Ya Aba Hazim, ama tara qad ghalla as-si'ru?" Wahai Abu Hazim, apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak gelisah bahwa harga-harga barang sudah naik? Bagaimana kita hidup? Maka Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Wa ma yaghummukum min dhalik?" Apa yang meresahkan kalian dari kenaikan barang tersebut? "Innal ladzi yarzuquna fir rakhsi huwal ladzi yarzuquna fil ghala." Zat yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang murah, stabil, dialah juga Allah yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang naik. Maka wahai kaum muslimin, jangan terlalu risau dengan rezeki.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin seluruh rezeki yang ada pada hamba-hambanya. Sudah dijamin. Lihat hadis yang menarik riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah usaha. Perbaikilah usaha. Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqah. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Wa in abta'anhu. Meskipun kadang rezeki tersebut terlambat dia dapatkan. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Baiki hubungan dengan Allah dan perbaiki usaha. Khudhu ma hal wa da'u ma hurrim. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Tugas kita dalam rezeki cuma dua, yaitu perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian usaha yang baik dalam mengais rezeki. Kenaikan harga, siapa takut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan bagaimana pakaian muslimah yang seharusnya. Kata para ulama, hukum berjilbab itu wajib, ya, bukan seperti ucapan sebagian tokoh agama di negeri kita yang mengatakan itu adat orang Arab. Tidak, ya. Jilbab, memakai jilbab adalah hukumnya wajib bagi wanita muslimah. Karena Allah mengatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan kepada kaum wanita muslimah untuk mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Ini adalah perintah Allah agar wanita muslimah memakai jilbab. Cuma sekarang masalahnya bagaimana jilbab yang syar'i? Apalagi zaman sekarang ini berbagai macam bentuk model jilbab. Dalam Islam, jilbab yang syar'i itu yang pertama syaratnya harus menutup semua aurat wanita. Dan ucapan ulama yang rajih, semua tubuh wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Karena Rasul pernah mengatakan, idza balagatil mar'atu fala yura illa wajhuhu wa kaffu. Atau kama qala Rasul sallallahu. Rasul mengatakan apabila wanita sudah baligh tidak boleh terlihat apapun dari bentuk tubuhnya atau dari tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya dari sinilah kata para ulama, hukum yang rajih memakai cadar hukumnya mustahab, sunnah. Meskipun ada ulama yang lain mengatakan wajib, namun berdasarkan hadis ini memakai cadar hukumnya mustahab, sunnah. Ya. Intinya yang pertama, semua aurat wanita itu harus ditutupi. Ini adalah salah satu syarat jilbab yang syar'i, menutup semua aurat. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, ya, jilbabnya panjang, ya, namun misalnya roknya, ya, sampai setengah betis misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Yang pertama itu harus menutup semua aurat. Yang kedua, kainnya tidak boleh transparan. Ya. Meskipun panjang menutup semua aurat, namun kalau tipis sehingga terlihat, mohon maaf, ya, baju dalamnya, maka ini tidak termasuk jilbab yang syar'i. Bahkan Rasul pernah mengancam dengan mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua penghuni api neraka yang belum pernah aku melihatnya. Di antaranya kata Rasulullah SAW, yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat,
perempuan yang berpakaian namun telanjang. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis ini, kenapa mereka dikatakan berpakaian namun telanjang? Karena yang pertama, tidak menutup semua auratnya. Seperti tadi, memakai mungkin jilbab yang panjang namun ada salah satu aurat yang tidak tertutupi, maka ini termasuk apa? Jilbab yang tidak syar'i. Kalau dia memakai jilbab atau pakaian namun masih tidak menutup semua auratnya. Kemudian yang kedua, kata beliau, arti wanita yang berpakaian namun telanjang memakai pakaian namun transparan yang tipis sehingga terlihat naudzubillah min dzalik warna kulitnya atau mungkin pakaian dalamnya, naudzubillah min dzalik. Ini adalah wanita-wanita yang merupakan calon penghuni api neraka, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, syarat jilbab yang syar'i yaitu yang tebal atau yang lebar, tidak sempit. Ya. Pakai jilbab yang panjang namun pakai levis street, ya. Sehingga apa? Terlihat kecil betisnya dan sebagainya. Ini termasuk apa? Jilbab pakaian wanita yang tidak syar'i. Atau pakaiannya sempit sehingga terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Ini juga tidak termasuk jilbab yang syar'i. Namanya jilbab, cuma bukan yang syar'i. Rasul mengatakan tadi ada wanita yang berpakaian namun dianggap telanjang. Demikian pula memakai jilbab namun enggak syar'i, sama dengan kategori berpakaian namun telanjang. Kemudian juga kata Rasul SAW, tidak dibolehkan menyerupai kaum laki-laki. Seperti tadi mungkin ada beberapa baju yang sama dengan laki-laki, memakai celana misalnya. Mohon maaf, ini termasuk juga apa? Tasabbuh dengan kaum laki-laki. Di zaman sahabat tidak ada hal-hal seperti itu. Rasul mengatakan, la'anallahu mutasyabbihat minan nisa'i birrijal. Allah melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Demikian pula di antara jilbab yang syar'i kata para ulama, yaitu pakaiannya tidak termasuk perhiasan. Dalam artian pakaiannya tidak mencolok, tidak seperti mungkin kalau kita ibaratkan seperti kebun mawar, dari awal dari semua pundaknya sampai kakinya penuh dengan bunga-bunga misalnya, sudah warnanya pink, kemudian penuh dengan warna bunga-bunga dan sebagainya. Ini termasuk jilbab yang tidak syar'i. Intinya sekali lagi, seorang wanita yang dia cari ridho Allah, bukan ridho hawa nafsunya atau kesenangan orang-orang yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala.